Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Anita. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Bahkan karena pentingnya air, dunia sering memperingatinya pada tanggal 22 Maret setiap tahunnya. Yuk sama-sama kita cari tahu bagaimana pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Pemanfaatan air oleh manusia. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satunya adalah untuk minum. Air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti mencuci baju, piring, dan kendaraan. Pemanfaatan air untuk kebutuhan rumah tangga lainnya adalah untuk membersihkan diri, seperti mandi, mencuci tangan, dan wudhu. Pemanfaatan air untuk kebutuhan rumah tangga yang selanjutnya adalah untuk memasak. Air dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana transportasi. Contohnya, transportasi menggunakan kapal dan juga transportasi menggunakan perahu. Air dimanfaatkan juga oleh manusia sebagai sarana rekreasi dan olahraga, seperti arum jeram, berenang, dan berselancar. Air digunakan oleh manusia untuk menunjang kebutuhan industri, seperti pada pembangkit listrik tenaga air dan juga industri air kemasan. Air juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk irigasi pada pertanian dan juga menunjang perikanan. Selanjutnya, pemanfaatan air oleh hewan. Air dimanfaatkan oleh hewan sebagai sumber minuman. Beberapa hewan memanfaatkan air sebagai tempat tinggal, contohnya ikan, udang, dan kepit. Air dimanfaatkan oleh beberapa hewan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri, seperti pada kuda Nil dan kerbau yang lebih sering berkubang di air untuk mendinginkan tubuhnya. Beberapa hewan juga memanfaatkan air sebagai sarana untuk membersihkan dirinya, seperti pada burung, gajah, dan juga kerbau. Beberapa hewan lainnya juga memanfaatkan air sebagai sarana untuk perkembangbiakan mereka, contohnya pada katak, nyamuk, dan ikan. Lalu, untuk yang terakhir, pemanfaatan air oleh tumbuhan. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai tempat tinggal, contohnya pada bunga teratai, bunga eceng gondok, dan tanaman sirih gading. Air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk bahan fotosintesis. Selanjutnya, air dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk menyalurkan seluruh mineral ke bagian tubuhnya. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tetap menjaga kesegaran tubuhnya, sehingga tumbuhan tidak terlihat layu. Lalu, bagaimana ya cara untuk menjaga ketersediaan air di permukaan bumi? Yuk kita simak bersama-sama cara-caranya. Cara yang pertama adalah dengan membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Tidak tergoda untuk membuang sampah, apalagi limbah, ke sungai, selokan, maupun danau. Cara yang selanjutnya adalah dengan menghemat penggunaan air. Penghematan air dapat dilakukan dengan mencuci baju kotor ketika jumlahnya sudah cukup banyak, menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras dan air bekas cucian sayuran, menutup keran ketika tidak digunakan, kemudian mencuci kendaraan ketika dirasa sudah kotor. Tidak perlu mencuci kendaraan setiap hari. Cara yang lain untuk menghemat penggunaan air adalah dengan menggosok gigi cukup dengan 1 gelas air. Kemudian membuat lubang biopori dan sumur resapan di halaman rumah kita. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan mengganti penggunaan gayung menjadi shower.
Cara lain untuk menjaga ketersediaan air di permukaan bumi adalah dengan menanami halaman rumah kita dengan rumput maupun pepohonan. Cara yang selanjutnya adalah mengurangi penggunaan paving block dan pengaspalan jalan. Karena penggunaan paving block dan pengaspalan jalan akan mengganggu proses penyerapan air ke dalam tanah. Untuk skala besar, dapat diadakan reboisasi atau penanaman kembali.